kesatuan kita dengan Bapa. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Dilahirkan kembali, dan setelah menerima Roh Kudus, engkau menjadi satu dengan Tuhan. Ia telah datang untuk tinggal di dalammu dan bersatu dengan rohmu. Tujuannya sejak bumi dijadikan adalah untuk tidak terpisahkan denganmu. Ia menjadi satu dengan Yesus. Ia sama sekali satu dengan Yesus. Sehingga waktu Filipus bertanya kepada Yesus dalam Yohanes 14, "Tunjukkan kepada kami Bapa, dan kami akan puas." Responnya kepada Filipus adalah, "Bukankah aku telah sejak lama bersama-sama denganmu, dan engkau tidak mengenalku, Filipus?" Lalu ia menambahkan, "Setiap orang yang telah melihatku, melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku." Ia ingin kita mengerti kesatuannya dengan Bapa, dan ia membawa kita ke dalam kesatuan dengan Bapa. 1 Yohanes 1 ayat 3 berkata kepada kita, "Dan persekutuan kami, kesatuan kita, keutuhan kita, adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus." Yesus berdoa untuk ini sebelum ia pergi ke salib. Mengacu pada semua yang percaya di dalam Dia, ia berkata, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita." Yohanes 17 ayat 21. Ia sangat menginginkan kita untuk menjadi satu yang tidak terpisahkan dengan Dia dan Bapa, sehingga dunia tidak dapat memisahkan kita dari Dia, dan itu yang terjadi. Bahkan para malaikat sangat menginginkan hal ini, karena mereka sekarang melihat kita dan melihat Yesus. Itulah kekristenan, Kristus di dalammu, kerajaan Bapa bekerja di dalammu. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, "Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia." Hanya inilah yang diinginkan Allah. Tetapi ini adalah rahasia sejak dunia dijadikan. Kolose 1 ayat 26-27. Tetapi terpujilah Allah, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita dirinya untuk membuatnya menjadi mungkin. Sekarang segala yang dimiliki Bapa menjadi milik kita, karena kita adalah satu dengan Dia. Engkau adalah ahli warisnya, dan ahli waris bersama dengan Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, sebuah kehormatan yang besar dan sebuah hak istimewa untuk menjadi tidak terpisahkan denganmu. Aku akan selalu menjadi pemenang dan berjalan selaras dengan rencanamu yang sempurna untukku, karena engkau membimbingku di dalam seluruh kebenaran. Terima kasih untuk tuntunan, arahan, berkat yang aku terima melalui Roh. Dalam nama Yesus, amin.